Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera ada bagi kita semua, dan saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita di antara kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan, masih di tengah-tengah pandemi yang ada, meskipun sekarang sudah mulai menuju kepada new normal life atau kehidupan normal yang baru yang dicanangkan oleh pemerintah, yang disosialisasikan bagaimana kita tetap dapat beraktivitas, tetap dapat beribadah, melakukan segala aktivitas kita sambil kita tetap berjaga-jaga, berhati-hati bahwa di sekitar kita masih ada pandemi yang sedang berlangsung, wabah yang sedang ada. Puji Tuhan, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, tiada henti-hentinya kasih setia Tuhan, tiada habis-habisnya. Demikian juga penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan dan firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat siang hari ini. Kita buka di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai yang ke-26. Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai yang ke-26. Dan saya bacakan bagi kita semua. Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat yang ke-26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang dari kitab Ratapan ini, kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia, ya, Nabi yang meratap. Ya. Di bagaimana Nabi Yeremia hidup di masa-masa akhir masa bangsa Yehuda yang ada, hingga pada saat bangsa Yehuda hangus, mengalami diserang oleh Babel dan akhirnya dibuang. Oleh sebab itu Nabi Yeremia melihat keadaan Yerusalem, keadaan bait Allah dengan kondisi setelah penyerangan dari Babel, betapa hancur berantakan. Tidak hanya kondisi Yerusalem saja, tetapi hati Nabi Yeremia melihat kondisi bait Allah, kota Yerusalem, dia pun juga hatinya hancur, sedih, sehingga dia meratap akan keadaan kota Yerusalem dan juga bait Allah. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya di pasal 3 ini, di situ dituliskan bagaimana ratapan Nabi Yeremia, keadaan yang sangat menyedihkan. Ya. Tetapi satu hal yang luar biasa, satu hal yang diimani dan diyakini oleh Nabi Yeremia, di tengah-tengah keadaan bangsa Yehuda, di tengah-tengah keadaan yang tidak ada harapan, kalau secara manusia melihat tidak ada harapan, karena melihat kota Yerusalem hangus terbakar, bait Allah hancur semuanya, dan penduduk-penduduknya dibawa menjadi tawanan di pengungsian. Suatu keadaan kondisi di mana tidak ada harapan secara manusia, betapa menyedihkannya. Tetapi ayat ini di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai yang ke-26, di situ menunjukkan betapa yakinnya yakinnya Nabi Yeremia terhadap keadaan yang akan Tuhan pulihkan, kerjakan bagi kota Yerusalem. Di tengah-tengah kondisi yang sangat, kalau boleh dibilang secara manusia putus asa, secara manusia itu tidak ada harapan. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan di sini, Nabi Yeremia tidak pernah kehilangan harapan. Ini menjadi contoh bagi kita semua, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dalam kondisi apapun,
Secara manusia berat, secara manusia susah, secara manusia itu tidak kuat untuk menangannya, untuk menghadapinya. Tetapi jangan pernah kita kehilangan harapan. Jangan pernah kita hilang harapan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kepada siapa kita harus berharap? Itu yang penting. Kita tidak boleh kehilangan harapan, tetapi kita juga perlu tahu kemana kita harus menaruh harap kita, kemana kita harus berharap. Nabi Yeremia pun juga mengatakan di dalam kitab Yeremia pasal yang 17, di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, di situ ada dua kondisi atau dua hal yang dikemukakan oleh Nabi Yeremia tentang pengharapan. Bagaimana terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, tetapi diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Hanya satu tempat, satu pribadi, satu tujuan untuk kita menaruh harapan kita, yaitu hanya kepada Allah. Siapa Allah kita? Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu pribadi yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah keadaan kita, saya tidak tahu keadaan apa yang sedang kita alami atau saudara-saudara hadapi saat ini. Masalah apapun yang saudara-saudara hadapi, mungkin menyesakkan kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, membuat Bapak Ibu saudara sekalian takut, bingung, resah, dan tidak tahu harus apa yang dikerjakan. Tetapi satu hal yang pasti, janganlah berhenti berharap kepada Tuhan. Suatu keyakinan yang luar biasa yang Nabi Yeremia sampaikan untuk kita pelajari dan untuk kita ikuti, bahwa kita harus tetap menaruh percaya kita, harap kita kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Yesus tidak terkendala oleh yang namanya kondisi, unconditional. Tidak peduli kondisi apapun, kita tetap menaruh harap kita, percaya kita kepada Tuhan. Menjadi suatu hal yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-20 di situ dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Di sini dikatakan bahwa Nabi Yeremia tertekan secara jiwanya, secara pemikirannya, perasaannya dia tertekan melihat kondisi bangsa Yehuda yang tercerai-berai, kota Yerusalem yang hancur, bait Allah yang dirobohkan. Suatu masalah bagi Nabi Yeremia yang sangat membebani pikirannya, membebani jiwanya, membebani perasaannya, hatinya. Kondisi yang sangat berat dialami atau dihadapi oleh Nabi Yeremia. Di situ dikatakan bahwa jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diri. Setiap manusia, setiap kita pasti memiliki suatu masalah yang mungkin membuat, yang menekan diri kita, yang memberikan pressure dalam kita berpikir, dalam kehidupan kita, yang memberikan tekanan. Entah itu tekanannya sangat kuat atau tekanannya hanya biasa-biasa saja, tetapi setiap pribadi kita pasti mengalami yang namanya tekanan. Dan hal ini pun yang dialami oleh Nabi Yeremia. Ayat yang ke-21 di situ dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Melihat kondisi yang luar biasa susahnya, tetapi satu hal yang masih dipercayai dan yang dikerjakan oleh Nabi Yeremia, yang dilakukan oleh Nabi Yeremia, yaitu dia tetap berharap. Dia tidak kehilangan harapannya. Dengan kondisi pandemi yang ada saat ini, kalau saya membaca berita, saya melihat berita banyak sekali, terutama di dalam bidang ekonomi usaha, ya, banyak sekali yang mengalami dampaknya. Bahkan berita beberapa hari yang lalu saya membaca salah satu penerbangan mantan, ya, menteri kita Susi Pujiastuti, Ibu Susi, mengatakan bahwa saat ini adalah kondisi yang paling buruk yang pernah dialaminya. Artis-artis yang punya usaha banyak akhirnya mau tidak mau harus merumahkan pegawainya, usahanya mulai turun semua omsetnya,
Dan tidak hanya dialami oleh mereka, hampir banyak sekali orang-orang di dalam setiap usaha pekerjaannya, banyak yang kena PHK, banyak yang usahanya mulai terombang-ambing atau bahkan mulai merosot, harus terpaksa tutup. Secara ekonomi, secara usaha sangat susah menghadapi di pandemi saat ini. Tetapi satu hal yang ingin kita atau ingin Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, kondisi apapun saat ini yang sedang kita alami, Tuhan ingin kita tidak berhenti berharap. Kita bisa saja kehilangan harta kita bisa saja kehilangan sesuatu hal yang menurut kita itu berharga, pekerjaan kita, usaha kita, atau bahkan orang yang kita sayangi. Meskipun kita bisa kehilangan hal itu semua, tetapi satu hal yang ingin Tuhan tekankan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini, jangan sampai kita kehilangan harapan. Kehilangan harapan yang kita taruh di dalam Tuhan Yesus. Yesus memberikan pengharapan yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Nabi Yeremia percaya jika dia menaruh harapnya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa. Dia tidak pernah mengalami suatu kekecewaan jika dia percaya dan menaruh segala pengharapannya itu hanya kepada Tuhan. Tetapi apabila menaruh pengharapannya kepada orang lain atau di luar Tuhan, hanya kekecewaan yang akan diterima. Mengapa Nabi Yeremia begitu percaya atau begitu berharap kepada Tuhan? Di dalam ayat ini dijelaskan tak berkesudahan kasih setianya. Tidak berkesudahan. Di dalam bahasa terjemahan yang lain dikatakan secara kontinu, secara terus-menerus. Kasih setia Tuhan itu selalu ada, selalu ada, selalu ada, selalu ada. Tidak pernah habis. Tidak berkesudahan. Di situ di bagian yang bisa dikatakan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu berkelanjutan, tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Mau segala kondisi apapun kita hadapi, kita alami, tetapi satu hal yang perlu kita percaya, jika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih Tuhan itu tidak pernah habis. Kasih seorang manusia bisa layu, bisa habis, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tuhan senantiasa memberikan kita kasih setianya, pemeliharaannya, penyertaannya. Tidak perlu jauh-jauh, keadaan kita saat ini pun menjadi bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa sehat, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bersyukur. Merupakan suatu kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan. Bukti simpelnya seperti itu. Mengapa Nabi Yeremia menaruh harapnya kepada Tuhan? Karena dia tahu bahwa kalau aku menaruh harapku kepada Tuhan, saya tidak pernah kecewa. Kenapa saya tidak pernah kecewa? Karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Rahmatnya tidak pernah habis. Selalu ada. Hari Senin ada, hari Selasa ada, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari ada. Di awal tahun ada, di tengah tahun ada, di akhir tahun ada, musim hujan ada, musim panas kemarau ada. Karena tidak pernah berkesudahan. Tidak pernah habisnya rahmatnya. Itulah rahmat dan kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu tidak salah jika kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah saat ini, ya persiapan atau saat ini pun kita sudah mulai memasuki new normal, kehidupan normal yang baru. Mungkin pada saat beberapa bulan yang lalu, di tengah-tengah pandemi yang ada, kondisi kita mulai turun, kondisi kita mulai anjlok, jatuh ke bawah. Tetapi percayalah, taruhlah harapan kepada
Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tidak akan pernah berkesudahan bagi setiap kita. Ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan, selalu baru. Tuhan tidak pernah memberikan kita yang tidak terbaik, tetapi Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Di dalam terjemahan lain diartikan selalu segar. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang luar biasa. Tuhan tidak pernah memberikan kita hal-hal yang tidak baik atau yang kurang baik, tetapi yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita selalu yang terbaik, selalu yang segar, fresh, selalu baru. Setiap hari Tuhan memberikan yang baru. Setiap hari, setiap pagi Tuhan memberikan hal yang baru. Kasih setianya selalu baru. Kalau makanan ada expirednya, kalau sudah mau expired, ya antara harus dibuang atau cepat-cepat dimakan. Tetapi kasih Tuhan itu tidak ada. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Luar biasa itu. Jadi tidak salah jika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Allah yang seperti Allah yang kita sembah, yang mampu memberikan sesuatu hal yang senantiasa baru setiap harinya, yang memberikan kasih setianya secara terus-menerus, yang memberikan rahmat-Nya tidak ada habis. Hal inilah yang mendorong Nabi Yeremia menyatakan kepada kita melalui firman-Nya, berbahagialah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Kondisi kita yang saat ini mungkin sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami permasalahan, yuk mari kita datang kepada Tuhan, taruh harap kita kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya, memulihkan keadaan sesuatu itu, karena selalu baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bagian yang terbaik dalam kehidupan kita bukan berkat-berkat secara materi yang kita terima, yang mungkin saat ini kita miliki, saat ini bukan. Saat kita menaruh harap kita kepada Tuhan, bukan bagian yang terbaik itu bukan duit, ya, bukan harta yang kita miliki atau dengan orang-orang yang ada sekitar kita, bukan. Tetapi bagian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah dirinya sendiri. Nabi Yeremia mengatakan, Tuhanlah yang menjadi bagianku, demikianlah kehidupan kita. Mari kita menjadikan Tuhan itu bagian diri kehidupan kita. Kita akui bahwa Allah itu menjadi bagian diri kita. Itulah bagian yang terbaik yang kita miliki. Saat Allah bersama-sama dengan kita, tidak ada satupun yang kita kerjakan itu akan gagal. Bagian yang terbaik yaitu Tuhan itu sendiri. Saat kita, apa gunanya kita memiliki harta yang berlimpah? Apa gunanya kita memiliki banyak orang sekitar kita yang menyanjung-nyanjung kita, tetapi pada saat kita kehilangan Tuhan? Banyak orang-orang yang menjual Allah hanya untuk apa? Jabatan. Hanya untuk apa? Kenaikan tingkat. Hanya untuk apa? Usaha, bisnis, karir, pasangan hidup. Tapi mereka tidak tahu, pada saat mereka melepas Allah, Tuhan Yesus Kristus dari hidup mereka untuk hal-hal itu tadi, mereka sudah kehilangan bagian terbaik yang Tuhan sediakan bagi kehidupannya. Oleh sebab itu mari kita benar-benar pegang bagian yang terbaik saat kita menaruh harap kita kepada Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan, bukan harta yang kita miliki, bukan orang-orang yang di sekitar kita yang menyanjung-nyanjung kita, memuji-muji kita,
Tetapi bagian yang terbaik, yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi kita, dirinya sendiri. Biarlah hal ini pun kita miliki, kita menjadikan Tuhan bagian dari kehidupan kita. Karena apa? Pada saat kita miliki Tuhan dalam diri kita, seperti yang sering disampaikan firman Tuhan yang disampaikan melalui Bapak Gembala, biarlah kehidupan Kristus itu ada di dalam diri kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan turut bekerja dan membuat berhasil. Itulah bagian yang terbaik, dan itu harus kita imani, dan itu yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita, kita yakini dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Setiap orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan tidak hanya baik dalam kondisi tubuh fisiknya atau dalam kondisi kehidupannya secara jasmani saja, tetapi secara jiwanya juga baik. Secara kesehatan jiwanya juga baik. Secara kehidupan kerohaniannya juga baik. Saat kita pusing-pusing di luar, ya mungkin kita berusaha mencari kebahagiaan melalui jasmani atau melalui hal-hal duniawi yang ada. Mungkin secara duniawi kita disenangkan, tetapi secara jiwa kita tidak disenangkan. Tetapi pada saat kita menaruh harap kita kepada Tuhan, Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan memperhatikan, memperdulikan setiap kehidupan kita, tidak hanya secara jasmani. Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan, oh nanti kalau saya menaruh harap kepada Tuhan, maka saya akan kaya raya, punya mobil 10. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan akan memastikan setiap apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Bukan apa yang kita ingini, tetapi Tuhan yang tahu apa yang kita perlukan. Tuhan pasti sediakan. Secara jasmani Tuhan sediakan hal itu, bahkan secara kehidupan rohani pun Tuhan juga memberikan keselamatan bagi kita semua. Taruhlah harap kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, tidak kepada orang lain, tidak kepada saudara kita, tidak kepada orang tua kita, tetapi harapan yang pasti itu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dalam usaha kita, taruh harap kita kepada Tuhan. Dalam pekerjaan kita, taruh harap kita kepada Tuhan. Dalam pendidikan kita, taruh harap kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita menaruh harap kita kepada orang lain atau bukan kepada Tuhan, hanya kekecewaan yang kita alami. Susah untuk mempertahankan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan, susah. Kadang kita diperhadapkan dengan kondisi yang sangat luar biasa berat untuk kita bilang, oh Tuhan, saya pasti percaya dan berharap kepada Engkau, kasih setia selalu baru tiap hari. Mungkin kita bisa menyanyikan hal ini, selalu baru setiap hari. Tetapi mempraktekkannya itu begitu susah. Tetapi mana yang kita belajar? Saya belajar satu hal yang luar biasa dari teman dekat saya. Akhir tahun 2019 kemarin, teman saya berdiri di sini, khotbah di sini, menyampaikan ke saudara Jovi di 2 bulan yang lalu, kalau tidak salah, berbicara ada musibah yang dialami oleh keluarga. Habis pulang ibadah, masuk ke rumah, bau gas, berusaha untuk nyalain lampu atau listrik yang ada supaya nanti gasnya keluar. Begitu dinyalakan, meledaklah rumahnya. Terbakar hidup-hidup, anak, suami, istri, 3 orang. Habis pulang ibadah, habis pelayanan. Malam itu juga dibawa dalam kondisi terbakar. Saya dikirim fotonya 2 hari setelah kejadian, semua kulitnya terbakar. Dan 2 minggu setelah kejadian, kalau tidak salah ya, setelah 2 minggu bertahan, istrinya dipanggil oleh Tuhan.
Secara manusia saya yakin yang dialami oleh teman saya ini pasti berat. Anak masih umur 1 tahun. Pada saat datang ke sini dengan bahagia, saya juga senang mereka datang ke sini, dan bahkan kami pun, saya sama istri sempat bilang nanti gantian ya istri yang melayani, membagi berkat di sini. Ya, tahun depan nanti kami akan ke sini. Januari 2020 mau ke sini. Tetapi Tuhan berbicara, Tuhan punya rencana ini. Secara manusia, saya sama istri saya sering berkata kalau ngobrol sendiri di kamar, pasti berat ya. Kalau mungkin kami menghadapi hal yang kondisi seperti itu, mungkin kami tidak setenang atau tidak seperti teman kami. Kemarin video terakhir yang saya lihat, dia bisa bercanda dengan anaknya, tapi saya meskipun di dalam hati mungkin berat. Yang saya pelajari, yang saya ambil hikmahnya dari saya luar biasa diberkati adalah dia tetap menaruh harapnya pada Tuhan. Saya sempat ngomong sama istri hanya basa-basi ya. Mungkin kalau saya mengalami hal itu mungkin nggak tahu apa yang saya kerjakan. Karena Tuhan tahu apa segala ujian yang diberikan kepada setiap umat-umatnya, setiap anak-anaknya tidak melampaui batas kekuatan yang diberikan. Tuhan tahu. Dia tetap luar biasa. Saya telepon video call masih bisa bercanda meskipun dia mungkin dengan senyum agak dipaksakan, tetapi satu hal yang luar biasa yaitu kita masih bisa berdoa, percaya pada Tuhan. Mungkin kalau kita diperhadapkan dengan kondisi yang seperti itu, kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan. Apakah masih kita mau menaruh harap kita kepada Tuhan, masih percaya dan mengatakan kasih setia Tuhan baru setiap hari. Tetapi itu yang harus kita kerjakan. Tetapi itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kondisi apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, Firman Allah mengatakan taruhlah harapmu kepada Tuhan dan percayalah kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tidak ada habisnya. Kondisi apapun yang kita mungkin kita punya rencana yang mungkin di depan mata kita, oh ini luar biasa, kalau ini terjadi maka saya akan mengalami yang bagus seperti ini, tetapi tiba-tiba tidak terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Masihkah kita mau berharap kepada Tuhan? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan memberikan kasih setianya itu yang selalu terbaik dalam kehidupan kita? Mungkin berat, tetapi itu yang harus kita kerjakan. Menaruh harap kita kepada Tuhan dan percaya selalu baru yang Tuhan sediakan dalam Tuhan. Ayat yang terakhir adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan menanti dengan tenang. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kondisi permasalahan yang kita belum tahu jalan keluarnya seperti apa. Kita belum tahu menyelesaikannya bagaimana. Nantikanlah pertolongan Tuhan dengan tenang. Tidak usah merungsung, tidak usah terburu-buru. Pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat, tetapi tepat pada waktunya. Pertolongan yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita harus percaya saja kepada Tuhan. Yakinlah kepada Tuhan, taruhlah terus harapmu kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Masalah apapun yang sedang kita alami, masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah dan taruhlah harapmu kepada Tuhan. Di tengah kesesakan, di tengah permasalahan, tetap taruh harap kepada Tuhan. Nabi Yeremia dalam kondisi ini menyampaikan firman Tuhan ini, meratap hal ini dan mengimani hal ini. Itu bukan dalam kondisi kota Yerusalem atau Bait Allah itu baru akan dirobohkan, tidak, tetapi itu sudah roboh, sudah terjadi. Tetapi dia tetap mau percaya dan menaruh harapan kepada Tuhan.
Demikianlah halnya kita semua. Kondisi apapun yang saat ini sedang terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tetap taruhlah harap kita kepada Tuhan. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Maka pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktu. Dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah kembali dengan kekecewaan. Tetapi Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan.